Bersabarlah menunggu terkabulnya doa. Saudaraku, hal yang menarik adalah ketika ada seorang mukmin berdoa namun tak kunjung dikabulkan. Ia pun mengulang-ulang doanya sampai sekian lama, namun tiada kunjung datang tanda-tanda jawaban dari Allah. Ketahuilah, hal itu adalah cobaan yang membutuhkan kesabaran. Tidak boleh memendam kekhawatiran selama menunggu terkabulnya doa, karena kekhawatiran itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Bahkan ulama sekelas Ibnul Qayyim pun pernah mengalaminya. Suatu saat, Ibnul Qayyim ditimpa musibah. Berdoalah ia dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata tak kunjung terlihat percik-percik jawabannya. Mulailah iblis menebar perangkap tipu daya. Suatu saat, sang iblis mengatakan, kedermawanan itu sangatlah luas dan Allah tidaklah kikir. Apakah artinya bila jawaban dari doa-doamu ditundanya? Ibnul Qayyim menyahut, diamlah, wahai makhluk yang terkutuk. Aku tidak membutuhkanmu dan tidak membutuhkan nasihat-nasihatmu. Ibnul Qayyim lalu merenung. Pada jiwanya ia berkata, hapuslah kegelisahanmu wahai jiwaku. Allah tidak menunda kecuali ingin menguji ketabahanmu menghadapi musuhmu agar engkau menjadi tangguh. Jiwa sang ulama salaf ini berbisik menjawab, hiburlah aku yang tengah dirundung duka menunggu terkabulnya doa. Ibnul Qayyim dengan cepat menjelaskan pada jiwanya. Pertama, Allah adalah Maharaja yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memberi ataupun tak memberi. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menentang kuasanya. Kedua, hikmah-hikmahnya telah tergambar dengan jelas melalui dalil-dalil yang absah. Mungkin engkau menilai sesuatu baik untukmu, namun sebenarnya di balik itu ada hikmah yang tidak engkau ketahui. Cobalah lihat seorang dokter yang memberikan resep yang tidak engkau ketahui hikmahnya. Karena secara lahiriah, obat adalah pahit. Hal itu bisa engkau bandingkan dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, bisa saja pengabulan doa ditunda demi suatu maslahat. Sementara jika doa segera dikabulkan akan memunculkan bahaya. Rasulullah pernah berkata, seseorang akan berada dalam kebaikan selama ia tidak tergesa-gesa berkata, saya berdoa namun tak kunjung dikabulkan. Keempat, bisa saja doamu tertolak wahai jiwaku karena aib yang engkau simpan dalam dirimu. Mungkin saja dalam makananmu ada sesuatu yang syubhat atau hatimu lalai saat berdoa. Ujian yang sesungguhnya ialah yang mengingatkan Anda untuk kembali kepada Allah. Disitulah Anda akan mendapatkan keindahan yang tiada terkira. Sungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah karena tidak bersegera meninggalkan perbuatan dosa. Itulah siksaan yang engkau alami. Hendaknya engkau melihat wahai jiwaku di mana letak kekuranganmu. Diriwayatkan Abu Yazid, suatu saat ada orang asing datang ke rumahnya. Orang itu berdiri di depan pintu. Disuruhnya masuk. Abu Yazid lalu mengeluarkan batu-batu kerikil. Sang tamu berdiri dan segera keluar. Abu Yazid ditanya tentang apa yang dilakukannya. Ia menjawab, kerikil ini mengandung syubhat. Ketika syubhat itu hilang, maka pelakunya pun pergi. Ibrahim bin Hawas menceritakan, suatu saat dia keluar untuk menentang hal-hal yang mungkar. Dia lalu dikejutkan sekawanan anjing yang menyalak ke arahnya. Hingga dia tidak bisa pergi melanjutkan perjalanan. Dia pun kembali dan masuk ke masjid kemudian sholat. Setelah keluar dari masjid, kawanan anjing itu mengibas-ibaskan ekornya dan berjalan meninggalkannya. Dia pun bisa meneruskan perjalanan dan melaksanakan niatnya. Dia ditanya tentang peristiwa tersebut. Dia menjawab, dalam diriku sendiri saat itu masih ada kemungkaran, maka anjing-anjing itu pun menghadangku. Tatkala aku kembali dan bertobat atas dosa-dosaku, maka yang terjadi adalah seperti yang kalian lihat. Kelima, yang harus dilakukan olehmu dalam persoalan ini, wahai jiwaku, adalah berusaha memandang segala sesuatu dengan jernih. Barangkali dengan tercapainya apa yang kau inginkan, akan bertambah pula dosa-dosamu. Atau bisa jadi hal itu akan mengurangi derajat amalmu dalam kebaikan. Maka tidak langsung dikabulkannya doa-doamu saat itu akan berakibat baik bagimu. Keenam, mungkin saja apa yang tidak engkau capai itu adalah rahmat agar engkau tetap dekat dengan pintunya. Di sisi lain, keberhasilanmu dikhawatirkan akan menjauhkanmu dari pintu harapan kepadanya. Dengan dalil bahwa seandainya engkau tak tertimpa suatu musibah, mungkin engkau tidak terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, Allah mengetahui apa yang harus dilakukannya terhadap para hambanya. Tidak jarang, ketika seorang hamba mendapat nikmat, hamba itu disibukkan dengan nikmat itu. Oleh sebab itu, di tengah-tengah nikmat itu datanglah cobaan yang membuatnya lari menuju pintunya dan memohon pertolongan kepadanya. Itulah sebuah nikmat yang dibungkus dengan bala dan cobaan. Cobaan yang sesungguhnya ialah yang mengingatkan Anda untuk kembali kepada Allah
Disitulah Anda akan mendapatkan keindahan yang tiada terkira. Dikisahkan Yahya Al-Bakka bahwa dia melihat Tuhan dalam mimpinya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, mengapa aku berdoa kepadamu, namun tak kunjung kau kabulkan doaku?" Tuhan berkata, "Wahai Yahya, aku ingin mendengar suaramu." Saudaraku, jika Anda merenungkan semua itu, Anda akan disibukkan dengan hal-hal yang sangat jauh lebih bermanfaat. Anda harus terlepas dari bayang-bayang kegagalan. Bertaubatlah atas segala kesalahan, maksiat, dan dosa, dan berdirilah di depan pintunya, Maharaja alam semesta ini.